Oke, kita masuk ke pembagian lembaga negaranya ya. Jadi ini udah jelas. Jadi nanti satu kelas itu dibagi ke dalam 8 ditambah 4 ini ya. Ada 12. Ada 12 lembaga. Nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Nanti tuh kalau tidak salah masih ada 4 pertemuan ya. Sekitar 4 pertemuan 2 minggu. Jadi satu kali pertemuan bisa untuk 3 yang presentasi. Oke, nanti saya uh, sebagai penilai aja. Sekalian silahkan berkreasi sendiri. Di kelompok nanti harus bergantian bicaranya karena nilainya tetap individu ya pada akhirnya. Oke, ini saya kasih guidelines-nya ya. Saya kasih gambarannya supaya nanti tugasnya nggak bingung. Nih, urut ya. Dari yang pertama MPR. MPR yang pertama kalian bahas tentang pasal-pasal tentang MPR sebelum perubahan. Itu ada di bab 1, pasal 1. Kemudian bab 2, pasal 2 dan 3, itu yang pasal 3 tentang GBHN. Bab 16, pasal 37. Lalu kalian bahas gagasan perubahan konstitusi mengenai MPR. Itu kalian bahas sebab itu merupakan salah satu objek perubahan konstitusi yang mendapatkan perhatian besar. Kemudian proses dan hasil perubahan tentang MPR, kalian bahas itu. Kemudian boleh dibentuk tabel ya, disandingkan. Jadi sebelum perubahan gimana, setelah perubahan gimana. Kemudian ini MPR di sini ada gini, dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi. Jadi kalian jelaskan kenapa MPR yang tadinya lembaga tertinggi negara sekarang lembaga tinggi negara aja. Kenapa ternya itu bisa hilang? Itu kalian silahkan cari, silahkan jelaskan. Kemudian susunan keanggotaannya. Kalian cari juga susunan keanggotaan MPR itu ada di pasal 2 ayat 1 amandemen keempat ya. Kemudian tempat sidang MPR itu di mana? Ada di pasal 2 ayat 2. Kalian silahkan lihat, tapi nggak boleh copy paste konstitusi aja ya. Kalian harus cari penjelasannya, dan yang di-input di PowerPoint boleh poin-poinnya aja, tapi yang kalian jelaskan tidak boleh membaca PowerPoint ya. Ini highlight nih, udah saya omongin ya. Nanti kalau pada hari hanya melakukan itu, saya nggak akan bilang, tapi penilaian dari saya pasti ada sendiri. Kemudian putusan MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak, pasal 2 ayat 3, kalian jelaskan. Kemudian amandemen itu kan juga merupakan kewenangan MPR. Nah, kalian jelaskan kewenangan MPR dalam mengamandemen dan menetapkan konstitusi. Kemudian kewenangan MPR untuk melantik presiden dan wakil presiden, silahkan dicatat ya yang nanti ke bagian MPR. Kemudian selain melantik juga untuk memberhentikan dan presiden dan wakil presiden, itu kalian bahas juga. Kemudian oke, cukup itu mengenai MPR, silahkan dicatat ya. Oke, next kita ke DPR. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Nikma ya. Kalian boleh pakai buku ini juga atau buku yang lain juga boleh. Judulnya HTN Indonesia edisi revisi. Lanjut kita ke DPR ya. DPR di sini halaman 36. DPR sama, kalian bahas pasal-pasal sebelum perubahan, sebelum amandemen itu ada di pasal 2, pasal 5, pasal 9, 19, 20, 21, 22, 23. Silahkan kalian bahas. Kemudian mengenai gagasan perubahan DPR itu karena pada era reformasi salah satu topik yang dibahas adalah pemberdayaan DPR. Kalau tadi MPR itu mendapatkan konsentrasi yang besar, kalau DPR itu dia ingin lebih diberdayakan. Kemudian itu ada peran dari kelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kalian boleh cari itu kenapa. Kemudian kalian silahkan cari checks and balances system itu kenapa erat dengan DPR ya. Kalian boleh explore itu seluas-luasnya. Dibuat tabel lagi juga boleh.
Kemudian fungsi DPR jangan lupa ya, legislasi, anggaran, pengawasan, hak-haknya juga hak angket, hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan itu juga dijelaskan nanti. Kemudian anggota DPR dipilih melalui pemilu ya, jadi boleh dikonekkan dengan materi pemilu. Kemudian tentang kewenangan DPR membentuk undang-undang itu dijelaskan. Kemudian eh, peran DPR dalam membahas dan menyetujui bersama Presiden setiap RUU itu juga dibahas. Kemudian uh, 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 um, RUU masih sama. Fungsi DPR tadi sudah saya sebutkan ya, hak DPR tadi sudah saya sebutkan. Oh ya, ada satu lagi hak menyatakan pendapat itu juga. Kemudian, oke, sudah untuk DPR cukup sampai situ tadi, sampai hak ya. Sudah saya sebut ke satu persatu sesuai sub di sini. Kemudian kita beralih ke DPD. Yang dapat DPD silahkan kalian sertakan juga pemikiran pakar-pakar, pendapat pakar-pakar tentang efektivitas DPD ya, karena banyak yang menilai DPD ini sebenarnya kurang efektif gitu ya. Ada rencana, ada ide untuk merampingkan fungsi DPR dan DPD mungkin hmm, saya nggak tahu ya 5-10 tahun lagi mungkin bisa ramping gitu ya supaya irit juga fungsi budgetingnya, irit juga kelembagaannya gitu ya. Oke, kita masuk ke DPD. DPD di sini itu di halaman, oh ya di bukunya Patrialis Akbar juga, Pak Patrialis juga ada mengenai lembaga negara, tapi ini saya guidelines-nya pakai bukunya Prof. Nikmah karena lebih sistematis. DPD di sini di halaman 67. DPD sebelum perubahan atau sebelum amandemen itu tidak tertulis jelas pasalnya, cuma di sini pertama ada wacana di awal era reformasi, kemudian pada 98 itu diawali dengan Presiden Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Kemudian ada keberadaan utusan daerah. Kemudian wacana pembentukan DPD itu makin berkembang ketika masa-masa rapat. Itu kalian silahkan explore ya. Ini ada salah satu isu krusial yang dibahas adalah mengenai sistem dua kamar atau bikameral yang kuat. Jadi apakah konstitusi itu akan menganut bikameral atau tidak, itu masuk ke dalam pembahasan DPD. Kemudian kalian silahkan lihat di pasal ini amandemen ketiga berarti pasal 22C, pasal 22D. Biasanya kalau amandemen keberapa itu ditandai dengan jumlah bintang. Kalau bintangnya 1 berarti amandemen pertama. Sama sampai 4, kalau bintangnya 4 berarti amandemen keempat. Kemudian kalian bahas cara pemilihan anggota DPD melalui pemilu ya, sama dikonekkan dengan materi yang lalu. Kemudian jumlah anggotanya berapa? Ini contoh dari luar ya. Contoh kalau di Amerika kan sistemnya senat namanya, senator. Contoh senator Amerika Serikat merupakan lembaga dalam senator-senator itu jadi satu namanya senat ya. Lembaga perwakilan negara bagian yang mempunyai anggota dipilih per negara bagian. Masing-masing negara bagian diwakili 2 orang terlepas dari perbedaan jumlah penduduk antar negara bagian. Ini intermezzo dari sistemnya Amerika Serikat. Kemudian kewenangan DPD itu mengajukan RUU apa? Otoda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu silahkan kalian bahas. Itu ada di pasal 22D ayat 1. Kewenangan DPD sama kayak tadi. Kemudian oke, DPD sampai situ aja, ditambah tadi ya, ditambah efektivitas DPD, cari jurnal terbaru ya. Kalian di Google Scholar atau Google Cendekia tuh bisa di-set untuk dari yang terbaru, misalkan 2021 ya, berarti cari yang since atau sejak 2020 gitu. Next, kita masuk ke Presiden dan Wapres. Itu ada di halaman 103 kalau di sini ya. Silahkan dilihat, itu ada di bab
sebelum amandemen ya, bab 3 pasal 12. Dilengkapi bab 5 tentang Kementerian Negara. Pasalnya pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian fokus perhatian MPR pada saat melakukan perubahan konstitusi atau amandemen adalah pembatasan kekuasaan presiden. Itu silahkan dicari ya. Kemudian silahkan cari kekuasaan eksekutif presiden sebelum dan sesudah amandemen. Silahkan dibuat tabel juga boleh. Kemudian kalau dalam membuat tabel kalian menyandingkan copy paste undang-undangnya boleh ya, tapi penjelasannya itu kalian harus bisa menjelaskan dengan bahasa seperti ini, bahasa saya menjelaskan. Kalau kalian punya buku, membacakan buku juga boleh, sama pokoknya sumbernya kredibel. Kemudian asal nggak baca slide ya, kalau baca slide nggak boleh, tapi membacakan dari buku itu boleh. Nanti antar teman juga boleh tanya ya. Silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan akan saya tampung dulu nanti di akhir, benar-benar akhir setelah presentasi semuanya selesai baru akan saya jawab. Tanyanya ke temannya dulu, jangan ke saya dulu. Jadi kalian ada effort, ada usaha untuk lebih mengetahui. Kemudian silakan bahas mengenai kekuasaan presiden dalam pemerintahan negara. Peran wakil presiden silahkan dibahas. Kemudian hak presiden yaitu mengajukan RUU silahkan dibahas. Hak presiden menetapkan PP, syarat presiden dan calon wakil presiden. Kemudian pemilu presiden sedikit aja, kalau pemilu kan sudah dibahas ya. Kemudian syarat sudah. Oke, kita masuk ke ini masih sama pemilu. Masa jabatan presiden silahkan dibahas. Kemudian kapan atau bila mana presiden atau wapres itu bisa dimakzulkan, bisa diimpeach, silahkan kalian bahas. Kemudian larangan pembubaran DPR oleh presiden itu ada di sini. Kalian kalau ketemu boleh diinput, boleh dimasukkan. Kemudian sumpah atau janji presiden itu ada di pasal 9 ayat 1 dan 2 ya. Kalian boleh bacakan supaya teman-teman nanti tahu yang kebagian presiden dan wapres ya. Kemudian ini tugas presiden yang semacam panglima tertinggi ADALAU terus dijelaskan ya. Mengangkat duta dan konsul, menyatakan perang, membuat perdamaian, kemudian menyatakan keadaan bahaya. Lalu ada mengenai gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi itu silahkan dibahas. Kemudian pemberian tanda kehormatan itu juga kewenangan presiden. Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu Kementerian Negara, hak prerogatif presiden ya, silahkan dibahas juga. Kalau yang saya sebutkan ini materinya banyak, boleh ya nanti Komting silahkan bantu. Misalkan Pres dan Wapres ini cukup banyak, berarti anggota Pres Wapres ini anggota kelompoknya banyak, nggak apa-apa. Ya, misalkan yang lain 5 orang, terus Pres Wapres ini anggotanya 7 orang, nggak apa-apa. Kemudian MA, ya kita masuk ke MA. MA di sini ada di halaman 163. MA yang dibahas itu meliputi kekuasaan kehakiman. Ada di sebelum amandemen ada di pasal 24 dan 25. Kemudian perubahan konstitusi itu sama kekuasaan kehakiman menjadi perhatian juga. Silahkan dibentuk tabel untuk sebelum dan sesudahnya. Kemudian jelaskan apa itu kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Silahkan dijelaskan ya. Kemudian wewenang MA silahkan ada di pasal 24A ayat 1. Syarat hakim agung. Kemudian pemilihan ketua dan wakil ketua MA.
Uh, MA cuma segitu, kemudian kita masuk ke MK, MK pasal halaman 177. Boleh dilihat sejarah berdirinya MK gimana. Kemudian lihat di pasal 24C. Lalu ini amandemen ketiga ya, MK itu pasal 24C, dan ada peraturan di aturan peralihan amandemen keempat pasal 3. Silahkan bahas mengenai sifat putusan MK dan pengaturan wewenang MK, lalu cara rekrutmen hakim konstitusi, syarat hakim konstitusi, pemilihan ketua dan wakil ketua MK, kemudian cari apakah ada ya, kalau nggak ada ya silahkan bilang aja nggak ada. Peraturan pelaksana pasal 24C ayat 6 ya. Kemudian mungkin peraturannya itu peraturan MK, mungkin silahkan kalian eksplor, kalian cari. Kemudian batas waktu pembentukan MK dan masa transisi sebelum MK beroperasi, ini seperti itu. Untuk lembaga-lembaga seperti MA, MK, BPK, KY itu saya rasa lebih rich, akan lebih kaya kalau kalian cari jurnal-jurnalnya juga ya. Karena mereka itu lebih independen, lebih mandiri, MA, MK, KY, BPK. Kemudian kita masuk ke BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini pas halaman 188. Silahkan lihat ayat 5 pasal 23. Lalu salah satu pertimbangan BPK adalah pengaturan keuangan saat itu masih sangat sedikit, tidak sepadan dengan kedudukan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Silahkan dibuat tabel lagi sebelum dan sesudahnya. Jelaskan mengenai wewenang BPK dan makna bebas mandiri. Ya, lalu penyerahan hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, lalu pemilihan anggota BPK, kemudian kedudukan BPK dan perwakilannya di setiap provinsi. BPK sampai situ. Kemudian KY. Ingat ya, ini penilaiannya tetap berakhirnya individu, oke? Jadi kelompok itu hanya sarana kalian untuk temanya. Untuk temanya penilaian tetap individu dan performa kalian masing-masing, karena kan masing-masing harus mempresentasikan ya. Kemudian terakhir KY. KY itu di sini halaman KY halaman 201. Iya betul, halaman 201 di sini itu sebentar, saya carikan dulu halaman 201. Oke, untuk KY silakan bahas mengenai bahwa KY adalah ikhtiar mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman semenjak era reformasi. Ya, ini berhubungan dengan MA ya, KY itu berhubungan dengan MA. Kemudian silahkan buat tabel juga. KY itu erat kaitannya juga dengan check and balances. Silahkan lihat pasal 24B amandemen ketiga. Silahkan juga eksplor mengenai sifat lembaga KY dan pengaturan wewenang KY. Lalu syarat anggota KY, pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Oke, cukup sampai situ ya. Nanti mengenai hubungan antar lembaga, biar saya aja. Pokoknya per lembaga kalian dulu ya. Nanti mengenai hubungan MPR DPR ini, kalau misalnya nggak keburu pertemuannya habis, kalian langsung cek aja di Sunan ya. Pasti saya update di Sunan. Soalnya UAS nggak akan keluar dari apa yang sudah saya narasikan dan apa yang telah kalian sampaikan dalam presentasi bab terakhir ini ya. Boleh dicicil, bagi-bagi kelompoknya, nanti tinggal menyesuaikan aja sama instruksi kesepakatan saya nanti dengan Bu Lydia ya, karena kan teaching team. Untuk yang KPU, Komnas HAM, TNI, Polri, dan BI, mungkin di buku sedikit ya mengenai itu, maka silahkan explore dari jurnal, oke? Mengenai KPU kalian bisa lihat di ininya,
bab mengenai pemilu gitu maksud saya ya. Di materi sebelumnya maksud saya. Kemudian mengenai Komnas HAM, kalian bisa lihat undang-undangnya ada. TNI Polri ada undang-undangnya, BI ada undang-undangnya. Kalian bisa lihat, bisa cek, cek jurnal-jurnalnya juga boleh. Yang paling relate sih mengenai efektivitasnya mereka ya, perannya, kemudian kendalanya bisa di situ. Kalau lembaga independen itu bisa di situ kendalanya, kemudian apalagi sekarang boleh dikaitkan dengan era pandemi, itu boleh dikaitkan. Misalkan kalian dapat dari jurnal, silahkan kalian cari intisari dari jurnal itu ya. Jadi intisari masing-masing rumusan masalah, lalu kalian silahkan sampaikan kesimpulannya. Ya intinya sih sharing supaya kalian, saya juga makin tahu, kalian makin tahu, teman-teman kalian juga masih makin tahu. Oke, ini saya ada di bukunya Pak Patrialis mengenai KPU, Komnas HAM, TNI, Polri, BI. Ini saya bacakan sedikit ya mengenai KPU. Tapi saran saya tadi boleh dilaksanakan ya. Ini tambahan aja untuk memancing kalian memantik gitu ya. Bahasanya profesor-profesor itu memantik. KPU tuh bahasannya luber jurdil tuh jelas pasal 22E. Kemudian Komnas HAM itu sejarah bangsa, mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, kesenjangan sosial, diskriminasi, etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial lainnya. Intinya diskriminatif, horizontal maupun vertikal. Nah, itu berangkat dari situ ya kalian. Undang-undangnya 3999. Silahkan dilihat. Kemudian kalian boleh cari kasus-kasus HAM terkini boleh. Yang barusan itu ini ya, yang saya ingat mengenai agama itu yang dibantai di depan keluarganya itu ada ya di Papua itu. Kemudian mengenai TNI Polri itu juga ada undang-undangnya. Lalu tercantum dalam pasal 30 ayat 3 dan 4 ya. Mengenai TNI itu juga ada sejarahnya. Dulunya TKR ya, sebelum jadi TNI itu TKR, boleh itu disertakan. Kemudian kalian silakan eksplor ya peraturan terkininya mengenai lembaga-lembaga itu apa. Perannya apa, bedanya TNI sama Polri, perannya di mana, satunya siapa yang menjaga masyarakat, siapa yang menjaga negara, itu silahkan dilihat. Lalu pembagiannya apa aja, misalnya TNI ada AL, AU, AD, silahkan semboyan-semboyannya itu ada deh. Kalau AL itu Jalai Speva, Jaya Mahe, kita jaya di lautan. Macam-macam, AD ada, AU ada, kalian boleh sertakan pasukan-pasukan khususnya ya supaya kita juga bangga sama uh, uh, kekuatan militer kita ya. Kemudian kalian boleh sertakan kalau di AL itu ada paling kuat detasemen Jalang Mangkara. Itu kalian boleh cari tuh uh, detasemen ini, katakan ya baretnya warna apa, boleh kalian kasih gambar-gambar supaya menarik gitu ya, nggak bosan. Kemudian kalau kalian mau lihat itu kalian mungkin cari di YouTube ya, perayaan Hari ABRI itu 5 Oktober. Itu biasanya ada videonya diterangin ini pasukan ini, pasukan ini, pasukan ini. Kalian boleh lihat tuh mengenai TNI ya. Kalau Polri silahkan Densus, kemudian ada Gegana, ada Inavis, itu berkaitan ya. Terus kalau masyarakat ada tim-tim sekarang ya, ada tim Elang. Nah, kalau kalian nonton 86 itu ada tim Elang. Tim Elang itu di Polrestabes di Semarang itu kantornya, di Polrestabes itu tim Elang. Kantornya kalau kalian masuk itu gedung pertama sebelah kiri, itu kantornya tim Elang. Kemudian silahkan boleh itu disertakan. Kalau polisi itu Densus 88. Oh, Brimob, Brimob boleh disertakan juga. Kalau kalian pernah ke Semarang, itu ada markas Brimob yang besar ya di depan Transmart. Itu kalian boleh ceritakan tentang Brimob, itu boleh. Dan kaitkan dengan peran mereka terhadap negara ya. Walaupun nanti ada yang perannya melindungi masyarakat, tapi tetap pertanggungjawabannya ke negara karena ketuanya, kepalanya nih, Panglima TNI maupun Kapolri itu tanggung jawabnya ke presiden ya, yang melantik presiden langsung. Kemudian
apalagi ya TNI Polri itu yang pokoknya buat sekreatif mungkin ya. Juga perhatikan komposisi PowerPoint-nya, jangan jangan susah dibaca, jangan terlalu heboh, pokoknya yang elegan tapi menarik ya. Kemudian mengenai BI. Nah, ini BI. Ketentuan baru UUD 45 adalah mengenai bank sentral, ada di pasal 23D. Lalu kalian cari maksudnya apa. Kemudian jabatan-jabatan di BI itu apa aja hierarkinya, ya. Oh iya, mengenai TNI Polri tadi kalian boleh sertakan kalau pangkatnya ini, simbolnya ini gitu ya. Boleh supaya pengetahuan bersama juga. Kemudian ini ada Undang-Undang 3 2004 ya tentang BI. Ya, BI itu kemudian kalian boleh mungkin insert foto-foto Bank Indonesia kan bagus-bagus ya yang kalian bisa cari misalnya di kota ini, di kota ini, di kota ini gitu. Kalian boleh jelaskan perkembangan mata uang rupiah, kalian boleh sertakan gambar-gambarnya, sejarah uang kita. Kalau dulu saya tuh masih ngerasain uang 1.000 pertama kali itu yang masih Patimura itu saya masih ngerasain. Terus saya juga masih punya uang 100 uang kertas ya yang kapal warna merah itu saya masih punya orang utan. Terus 10.000 yang cutnya din yang lama tuh saya juga masih masih ngerasain. Itu juga boleh disertakan. Kemudian kalian boleh sertakan bagaimana kekuatan rupiah di dalam negeri maupun di luar negeri itu boleh dijelaskan. Silahkan eksplor seluas-luasnya asal dari sumber yang kredibel. Oke, semoga kalian paham ya guidelines-nya. Sekian. Kalau nanti masih ada waktu sebelum lebaran, sebelum libur ya, saya akan sertakan video-video lembaga negara yang saya cari nanti ya dari YouTube, video yang bagus nanti saya insert. Kalian absen aja, pokoknya presentasinya nanti setelah libur lebaran. Jadi selama liburan mungkin kalian dapat dapat rezeki gitu ya, bisa buat disisihkan untuk cari buku atau gimana, silahkan. Juga bisa mulai nyusun-nyusun nanti tugasnya gimana, boleh mulai bagi kelompok juga boleh. Oke, terima kasih. See you next time.